Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ferdiani dengan NIM 2324 10 10 10 29. Pada mata kuliah manajemen risiko TI ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang penerapan manajemen risiko TI pada aplikasi akses baik KAI oleh PT Kereta Api Indonesia. Sebelum itu, kita perlu tahu tentang akses baik KAI dan juga PT Kereta Api Indonesia. PT Kereta Api Indonesia itu sebuah penyedia jasa transportasi utama kereta api di Indonesia. Kalau kita tahu dari dulu itu, eh, kalau pesan sebuah tiket kereta api itu pasti akan pergi ke stasiun terdekat untuk mereservasi tiket. Nah, dari, karena seiring berkembangnya zaman dan juga teknologi yang maju, maka PT KAI itu melakukan transformasi digital dan meluncurkan sebuah sistem berbasis mobile dan juga web bernama Akses by KAI yang sebelumnya itu bernama KAI Akses. Akses by KAI ini memiliki beberapa layanan utama. Yang pertama itu pasti reservasi kereta api antar kota yang jarak jauh maupun kereta api lokal. Yang kedua adalah pembatalan atau penjadwalan ulang secara otomatis dan juga ada integrasi dengan e-wallet dari KAI sendiri, yaitu KAI Pay, dan juga ada pemesanan makanan. Lalu yang terakhir itu loyalty point yang bernama Rail Point. Ini akan diberikan pada pengguna. Lalu eh, tahap yang pertama yang perlu kita lakukan untuk manajemen risiko TI yaitu mengidentifikasi risiko TI yang berpotensi muncul pada aplikasi akses baik KAI. Dan di sini saya mencantumkan ada 4 risiko yang berpotensi muncul. Yang pertama adalah server overload saat mendekati liburan, terutama itu saat eh, utamanya itu liburan Hari Raya Idul Fitri dan juga ada Nataru, Natal dan Tahun Baru. Itu pasti server overload karena banyak perantau dari kota yang ingin pulang kampung begitu. Dan KAI sendiri itu eh, biasanya melakukan penjadwalan pemesanan itu sekitar 1 bulan sebelumnya agar tidak terlalu overload juga. Tapi ya meskipun begitu saat pemesanan 1 bulan juga sering banyak yang tidak dapat tiket kereta begitu. Lalu ada kebocoran data pengguna ini karena setiap sistem itu pasti punya data yang disimpan dalam database, terutama data pengguna yang cukup sensitif. Jadi kalau misal ada kebocoran data, itu bisa dimanfaatkan oleh hacker untuk mengambil data pengguna yang sensitif. Karena di KAI Akses ini ada NIK KTP yang cukup sensitif begitu. Lalu ada kegagalan transaksi pembayaran.
Ini bisa jadi saat kita melakukan pembayaran sal- eh, gagal, tapi saldonya itu kok terpotong begitu. Lalu ada aplikasi bug atau error, ini bisa terjadi ketika ada kasus kursi ganda. Artinya satu kursi itu bisa ada dua orang yang menempati. Harusnya kan satu begitu. Itu bisa terjadi saat server itu sedang penuh-penuhnya. Lalu setelah itu kita menganalisis risiko TI dan matriks risk exposure. Di sini saya menggunakan skala 1 sampai 3 untuk probability dan juga impact-nya. Kriterianya itu ada low, medium, dan juga high. Untuk low itu 1, medium itu 2, dan juga high itu 3. Untuk risiko 1 itu server overload, itu probability-nya itu 3, impact-nya 3. Karena eh, pasti sering muncul kalau saat liburan tahun baru, liburan yang lama begitu, tapi impactnya juga besar bagi pengguna juga karena bisa ngedown gitu. Dan skornya itu 9 dengan tingkat keutamaan tinggi. Kedua yaitu kebocoran data, ini tidak sering muncul tapi impactnya cukup besar dengan skornya 6 dengan tingkatnya tinggi. Lalu kegagalan transaksi pembayaran ini probability-nya 2 tidak sering muncul tapi juga impactnya tidak terlalu besar karena mungkin bisa jadi karena masalah jaringan, jadi skornya itu 4. Dan aplikasi bug atau error ini probability-nya itu 3, impact-nya 2 karena sering muncul tapi impact-nya ya tidak sampai se berpengaruh besar mungkin, tidak sampai pengaruh besar begitu. Lalu untuk matriks risk exposure-nya itu seperti yang ada di layar kanan. Sebelah kanan itu eh, height-nya itu 3, probability-nya 3, impact-nya 3, itu ditempati R1, probability 3, medium, impact probability 3, medium 2, ada R2 dan R4, ada probability 2, impact-nya 2 itu ditempati oleh R3. Selanjutnya adalah strategi trade risiko, cara penanganan risikonya. Yang pertama, server overload saat mendekati liburan. Itu tidak bisa dihindari, tapi bisa dicegah dengan lebih eh, skala servernya itu lebih ditingkatkan lagi. Lalu kebocoran data pengguna ini juga tidak bisa dihindari, tapi bisa dicegah dengan enkripsi data atau autentikasi dua faktor atau bisa dengan audit keamanan. Lalu kegagalan transaksi pembayaran ini bisa cadangannya itu eh, cadangan dan juga transfer. Cadangannya itu bisa ya di refund. Lalu transfer ini bisa dialihkan ke pihak yang ketiga atau ke API luar seperti bank dan juga mungkin QRIS, e-wallet begitu. Lalu yang terakhir adalah aplikasi bug atau error. Ini bisa dimitigasi dengan update lebih baik lagi, di testing lebih baik lagi. Gitu. Dan kesimpulannya, penerapan manajemen risiko TI pada KAI Akses itu penting karena sistem ini kan melayani banyak pengguna kan ya. Kereta api itu kan sering digunakan setiap hari, setiap jam pasti ada yang menggunakan kereta api. Dan dari tahap-tahapan yang dilalui seperti identifikasi, lalu menganalisis dan juga menanganinya itu bisa membuat PT KAI itu mengurangi potensi gangguan layanan dan juga menjaga kepercayaan pelanggan begitu. Jadi KAI Akses itu
KAI Akses itu bisa menjadi eh, transportasi, pelayanan transportasi yang paling baik begitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.